Gimana sih cara nolak ajakan teman tanpa merasa bersalah atau takut dia tersinggung? Ini dia penyakit kronis kita, yaitu nggak enakan. Diundang ke acara yang sebenarnya kamu malas untuk datang. Diajak nongkrong pas baterai sosialmu tinggal 0%. Diajak liburan pas dompet kamu sangat tipis. Hati bilang enggak, tapi mulut malah bilang iya atau ngebalesnya malah gimana nanti ya. Rasa bersalah dan takut menyinggung itu nyata. Kenapa? Karena kita peduli sama teman kita. Tapi seringkali karena terlalu peduli sama perasaan mereka, kita jadi lupa peduli sama perasaan dan energi kita sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar jadi seorang diplomat. Dan AI, khususnya Gemini, akan kita jadikan sebagai juru bicara atau diplomat pribadi kita. Tugasnya, membantu kita merangkai penolakan yang halus, menjaga hubungan baik, tapi tetap tegas pada pendirian kita. Mari kita mulai. Sebelum ke solusi, kita akan cari tahu tentang musuhnya. Ya, virus ini bernama people pleaser. Virus ini menyerang dengan dua cara. Pertama, dia menciptakan rasa bersalah irasional. Dia membisikkan, kalau kamu nolak, kamu teman yang jahat, kamu egois. Padahal, menjaga energi dan waktu sendiri itu bukan egois. Itu namanya self-care. Kedua, dia menanamkan ketakutan berlebihan. Nanti dia marah, gak mau temenan lagi sama aku. Padahal, teman sejati itu pasti ngerti kalau kita punya batasan dan kebutuhan lain. Akibatnya, kita sering bilang iya dengan terpaksa, dan akhirnya malah jadi capek hati sendiri. Padahal ada cara yang lebih baik. Sinilah peran AI atau Gemini akan bersinar untuk mengatasi masalah kamu. Apa tugas seorang diplomat negara? Dia menyampaikan pesan, bahkan pesan untuk menolak kerjasama. Tentunya dengan cara yang paling strategis agar kedua belah pihak tetap menjalin hubungan baik. Gemini bisa melakukan hal yang sama untuk hubungan pertemanan kamu. Dia nggak punya emosi nggak enakan, dia logis. Dia bisa bantu kita menyusun kalimat yang fokusnya bukan pada penolakannya, tapi pada apresiasi dan penjagaan hubungan. Nah, intinya Gemini itu bantu kita membangun jembatan pengertian, bukan tembok penolakan. Dia memisahkan antara menolak ajakan dan menolak orangnya. Keren bukan? Oke, teorinya cukup segitu dan sekarang kita akan mempraktikannya. Silakan buka Gemini kamu. Langkah pertama, berikan konteks lengkap. Diplomat yang baik selalu tahu situasinya. Jadi, kasih Gemini konteks yang jelas, siapa temanmu, seberapa dekat, apa ajakannya, dan apa alasan jujur kamu. Oke, konteksnya teman baikku bernama Dudung. Dia ngajak aku buat ikut kelas menulis hari Minggu besok. Sejujurnya, aku lagi capek banget seminggu ini dan butuh waktu buat istirahat total di rumah. Aku nggak mau pergi kemana-mana, titik. Langkah kedua, gunakan prompt diplomasi. Setelah konteksnya jelas, gunakan prompt andalan ini untuk meminta bantuan diplomasi dari Gemini. Nah, konteks yang tadi kita sudah masukkan, dan sekarang teman-teman masukkan juga prompt yang ada di sini. Kita minta dia berperan sebagai ahli komunikasi dan psikolog pertemanan, ya. Jadi kamu adalah seorang ahli komunikasi dan psikolog pertemanan. Berdasarkan konteks yang aku berikan di atas, tolong buatkan 3 opsi balasan chat WhatsApp untuk menolak ajakan Dudung. Oke. Nah, gunakan formula no sandwich yang hangat. Ya, pertama, roti atas atau apresiasi. Tunjukkan bahwa aku menghargai ajakannya. Nah, terus yang kedua, isi penolakan dan alasan singkat. Sampaikan penolakan dengan alasan yang jujur tapi simpel. Ketiga, roti bawah. Inisiatif masa depan, tunjukkan bahwa aku tetap ingin terhubung dengannya di lain waktu. Jadi ini format no sandwich tadi. Dan terakhir, jangan lupa
buatkan dalam gaya bahasa yang santai dan tulus. Oke, kita lihat jawaban Gemini dari konteks itu seperti apa. Di sini kita akan lihat Gemini menjawab dari konteks yang kita berikan dan prompt yang kita tulis. Opsi pertama ada to the point dan hangat. Kata Gemini, gaya ini cocok jika kamu dan Dudung biasanya berkomunikasi dengan lugas tapi tetap peduli. Nah, jawabannya, wah makasih banyak ya Dung, udah ngajak, seneng banget kamu inget aku. Jujur aku lagi butuh banget istirahat total di rumah minggu besok. Seminggu ini lumayan nguras energi, jadi aku izin skip dulu ya. Gimana kalau minggu depan kita cari waktu buat ngopi atau makan siang? Atau traktir deh, sebagai permintaan maaf. Kabarin ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Gemini juga memberikan bagian-bagian yang kita minta dalam prompt. Ada roti atas atau apresiasi, terus ada isi, penolakan, dan alasannya seperti apa, lalu ada roti bawah atau inisiatifnya seperti apa. Itu untuk opsi pertama. Baik, kita lihat opsi yang kedua. Jawabannya antusias dan mendukung. Nah, kata Gemini, gaya ini menunjukkan bahwa kamu sangat mendukung idenya. Meskipun kamu tidak bisa ikut, ini membuat temanmu merasa dihargai. Jawabannya seperti ini. Wah, kelas nulis. Keren banget idenya, Dung. Makasih banyak loh udah ngajak aku. Sayangnya weekend ini aku bener-bener mau pakai buat hibernasi di rumah. Hehe. Udah lowbat banget rasanya. Jadi belum bisa ikut nih. Tapi aku penasaran banget. Nanti ceritain semua ya gimana keseruan kelasnya. Semangat buat besok ya, pasti seru banget. Dan seperti biasa, dijelaskan juga bagaimana pembagian permintaan prompt kita. Dan terakhir, ada opsi ketiga, santai dan relatable dengan humor. Gaya ini paling cocok untuk pertemanan yang sangat akrab dan penuh canda. Menggunakan humor ringan bisa membuat penolakan terasa lebih halus. Nah, contohnya Gemini menjawab seperti ini. Dung, thank you banget ajakannya. Asli topiknya menarik banget. Tapi kayaknya jatah energiku buat seminggu ini udah habis, Aku izin rebahan maraton dulu ya hari Minggu besok biar bisa jadi manusia lagi hari Senin. Next time kalau ada cara lagi, kabarin ya. Atau kalau mau ngobrol-ngobrol soal tulisan kapan-kapan, aku mau banget. Nah, dan dia juga jelaskan pembagiannya. Oke, di sini juga tulisannya bahwa poin kunci dari psikologi pertemanan. Inti dari penolakan yang baik adalah menegaskan kembali hubungan. Aku tetap peduli kamu. Sambil menolak aktivitasnya, aku tidak bisa ikut kali ini. Dengan begitu, temanmu tidak akan merasa ditolak secara personal. Itu. Dan seperti biasa, di akhir, pilih yang paling kamu banget ya. Semoga berhasil, kata Gemini. Begitu. Lihat kan, semua tadi jawaban Gemini itu sopan. Tidak menyalahkan siapapun, dan yang terpenting bisa menjaga interaksi selanjutnya. Dari jawaban Gemini, kita bisa lihat bahwa kita tidak hanya menjawab enggak bisa, tapi kamu juga bilang bahwa kamu peduli dengan pertemanan kamu. Jadi kesimpulannya sederhana. Dengan mengatakan tidak pada ajakan teman, bukan berarti kamu itu seorang yang egois. Itu artinya kamu menghargai dirimu sendiri, energimu, dan waktumu. Dan teman yang baik akan menghargai segala keputusan kamu. Menolak satu ajakan bukan berarti menolak pertemanannya. Itu poin pentingnya. Gunakan AI sebagai diplomat kamu, tapi duta besarnya itu tetap adalah jawaban dari perasaan kamu atau hati kamu. Pilihlah kata-kata yang memang sangat menyentuh dan sopan, sehingga bisa menjaga pertemanan kamu sendiri. Oke? Simpan prompt tadi, lain kali kamu berada di situasi harus menolak ajakan, jangan langsung panik. Gitu. Coba pakai cara ini supaya melatih otot dari komunikasi asertif kamu. Dan seperti biasa, jika konten ini bermanfaat bagi kamu, silakan like, subscribe, dan bagikan ke temanmu supaya mereka juga merasakan manfaatnya. Aku Aga, sampai jumpa di sesi berikutnya. Tetap jaga batas dirimu dan tetap jaga pertemananmu. Dan jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.